Wes? Wes? Kunan. Jeng, aja banter-banter. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mentari. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga kabar baik Bu. Ngomong-ngomong, Ibu sedang sibuk enggak hari ini? Kalau hari ini alhamdulillah enggak Bu, karena sedang pelajaran olahraga fisik. Oh, ada BJK ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya izin mohon mengganggu waktunya sebentar. Ya, Saya di sini akan melakukan kegiatan praobservasi Bu. Kegiatan yang sudah saya kemukakan kemarin bahwa saya akan mengadakan observasi di kelasnya Ibu. Tapi pada saat ini yaitu masih tahap praobservasi dulu. Baik Bu, supervisi ini tujuannya yaitu membantu Bu Mentari sendiri dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Ibu yang berkaitan dengan kemampuan pedagogik Ibu dalam mengajar di kelas. Di sini nanti Ibu bisa bercerita, ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Ibu tidak usah tegang ya. Tenang Bu, saya tidak menggigit kok. Pada kegiatan saya ini nanti, saya akan melihat kesiapan Ibu Mentari dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas pada tahap observasi. Ya, silakan. Baik, kalau begitu, adakah harapan Ibu dalam pertemuan kita ini? Kalau harapan ada Bu pastinya. Saya harap dengan kita sharing kayak gini, bisa saling bertukar pendapat. Mudah-mudahan nanti harapan saya pembelajaran saya berikan itu pembelajaran yang lebih baik, bisa lebih baik lagi, kemudian juga bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Seperti itu Bu ya. Baik, jadi yang Ibu harapkan yaitu Bu Mentari melalui pertemuan ini, melalui tukar pendapat ini, harapannya yaitu Ibu dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Semoga saya bisa membantu apa yang menjadi permasalahan Ibu nantinya. Kira-kira nih Bu Mentari, besok itu mau mengajar mapel apa, materi apa yang mau Ibu ajarkan di kelas? Besok itu insya Allah kita hari Senin ya Bu, insya Allah hari Senin itu materi mata pelajaran matematika dengan materi keliling lingkaran. Ya, jadi mapelnya itu matematika, materi yang diajarkan itu keliling lingkaran. Nah, lalu tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu apa tujuannya Bu? Tujuan dari pembelajaran dilakukan ya, diharapkan dengan pembelajaran ini anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Berarti tujuannya yaitu anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keliling lingkaran. Lalu sebelum melakukan pembelajaran pastinya sudah melakukan persiapan-persiapan. Nah, apa persiapan-persiapan yang Ibu lakukan nantinya dalam pembelajaran itu? Mungkin persiapan-persiapan yang saya lakukan biasa. Pertama kita menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, kemudian bahan ajarnya, kemudian media pembelajaran sesuai dengan karakter anak, kemudian ada KPG mungkin nanti ada KPG, kemudian ada penilaian, ada juga lembar evaluasi untuk peserta. Wah, persiapan yang Ibu lakukan sudah luar biasa sekali ya Bu ya, sudah lengkap mulai dari menyiapkan perangkat ajar, RPP, LKPD sampai lembar evaluasinya. Nah, dari semua persiapan itu
Kira-kira adakah kesulitan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran itu? Kalau kesulitan itu mungkin Tidak apa-apa. saya mana sih kesulitan? Ya Ibu ada kan beberapa kesulitan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Itu Oh iya. Oh iya. Hah? Oh iya iya. Iya. Ya, kami timnya. Saya ulangi. Yang mana sama mana? Dari persiapan-persiapan yang sudah Ibu Mentari lakukan, kira-kira ada kesulitankah yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran tersebut? Oh iya Bu, ada. Saya memiliki beberapa kesulitan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kesulitan-kesulitan itu setelah melakukan diagnostik dalam pembelajaran matematika, ini saya ketahui ada beberapa kesulitan yang saya alami dari segi kemampuan anak, karena anak itu kan karakternya beda-beda. Ada yang punya kemampuan rendah, mohon maaf, kemudian ada juga yang sedang, ada juga yang tinggi. Nah, ini kesulitan saya untuk melakukan diagnostik ini, karena ada beberapa anak yang sudah bahkan diulang-ulang terus pembelajaran masih juga pemahamannya kurang. Ya, kemudian ada juga yang sekali memberikan langsung cepat. Jadi itu yang saya kesulitan. Baik, dari cerita Ibu saya itu menangkap bahwa kesulitan terbesar Ibu itu adalah menghadapi kemampuan siswa yang beragam. Berarti kemampuan ini berhubungan dengan kesiapan belajar Bu ya. Nah, dari adanya keragaman kemampuan siswa dalam menangkap materi yang Ibu ajarkan, ada yang berkemampuan tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, juga ada anak yang menganggap matematika itu sulit, padahal itu belum dilaksanakan Bu ya, tapi sudah menganggap sulit. Baik, nah dari pembelajaran yang Ibu terapkan, kira-kira itu strategi atau metode apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Coba Ibu ceritakan. Kalau strategi mungkin nanti dari segi LKPD-nya mungkin yang akan saya variasikan. Mungkin dari tingkatannya akan saya berikan beberapa LKPD pada tingkatan anak yang mungkin nanti yang tinggi itu akan berbeda dengan anak yang sedang, nanti akan juga berbeda juga dengan anak yang punya kemampuan yang rendah. Kemudian mungkin juga dari segi saya akan membentuk kelompok diskusi kecil kepada anak. Kemudian nanti di sini mungkin bisa diobservasi bagaimana kemampuan anak, kemudian bagaimana nanti kelihatan untuk mereka presentasi dan segala macam. Baik, baik, wah sangat detail sekali Bu ya strategi yang Ibu siapkan, mulai dari medianya, LKPD-nya, metode pembelajarannya, Ibu ceritakan semuanya secara runtut, dan bahkan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa melalui penilaian sebelumnya. Menurut saya Ibu ini sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Di awal tadi telah melaksanakan penilaian diagnostik, menyiapkan LKPD itu termasuk diferensiasi konten Bu ya. Kemudian prosesnya Ibu tadi berkeliling, mengecek keadaan siswa, terus memberi bantuan kepada siswa seperti itu ya. Itu termasuk diferensiasi prosesnya. Kemudian Ibu meminta anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, semua itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan berpihak pada murid. Mendengar dari cerita itu tadi, adakah Ibu itu memberi bantuan kepada anak yang membutuhkan bantuan Ibu? Misalnya yang ada anak yang tidak bisa mengukur diameternya atau bagaimana, bantuan seperti apa yang Ibu lakukan? Mungkin saya
nanti pastinya saya akan mengawasi itu secara intensif. Kita dampingi karena terkadang penggaris anak yang digunakan untuk mengukur diameter itu penggaris tidak ada angkanya, jadi kemungkinan ya dia akan susah gitu ya. Terus ada yang penggaris patah, angka nolnya tidak ada. Terus ada penggaris anak itu yang keriting, ya kan? Keriting. Kemudian juga, nah di sini saya akan membantu mengarahkan siswa untuk mengukur geometri dengan benar sehingga mereka mampu mencari keliling lingkaran dengan benar pula. Jadi kita benar-benar mendampingi. Oh, baik Bu, bagus sekali Bu ya. Ibu sudah menerapkan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini dengan sangat detail sekali. Dan semua rencana yang sudah Ibu persiapkan, adakah yang belum terlaksana atau adakah rencana yang terlewatkan Bu? Baik Bu, ada Bu. Semuanya rencana saya itu masih dalam proses mulai dari RPP, LKPD dan media pembelajaran sendiri. Masih belum dari proses. Semuanya masih proses Bu ya. Kira-kira kapan Ibu ini akan melengkapinya? Ya setelah pertemuan ini Bu. Ya, jadi setelah pertemuan ini pulang ke sekolah, mungkin saya akan menyelesaikan RPP, ada RPP Bu, observasi, ada KPD, ya. Yang lainnya yang dibutuhkan dalam pembelajaran siapkan mungkin dari medianya juga. Mungkin nanti saya akan gunakan media-media yang kebenaran kayak dari. Kira adakah yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan semua prosesnya tadi? Ada teman saya Bu. Jika berkenan saya sangat senang menerima bantuan dari Ibu. Seperti itu Bu ya. Baik Bu, jangan sungkan dengan saya. Jika ada yang bisa saya akan membantu. Misalnya Ibu kekurangan alat peraga, saya ada beberapa di rumah alat peraga mengenai tentang lingkaran. Nanti insya Allah saya akan membawanya. Terima kasih banyak Bu, saya sangat tertolong. Sama-sama Bu ya. Tadi kan Ibu sudah menceritakan nih bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan. Lalu kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini? Baik, mungkin yang akan saya kembangkan itu kemampuan saya dalam kompetensi pedagogi. Saya dalam menyampaikan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian siswa kemudian saya juga ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional karena dengan kemampuan siswa saya beragam emosional. Ya kan anak beragam ya. Jadi harus bisa, mungkin itu yang saya akan kembangkan. Kemudian ya itu tadi ketika menghadapi siswa yang tidak paham apa yang saya ajarkan padahal sudah jelas sekali, itu yang saya akan kembangkan. Baik, ya saya tangkap dalam hal ini Ibu itu ingin meningkatkan kompetensi pedagogik dalam menyampaikan pembelajaran yang menarik yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian Ibu Mentari juga ingin mengembangkan kemampuan dalam bidang sosial emosional ketika menghadapi anak-anak yang beragam kemampuan tadi, supaya Ibu ini bisa mengontrol emosi anak, mengontrol emosi Ibu juga ya. Memang benar Bu, terkadang itu kalau kita ketemu atau menghadapi anak-anak itu yang sudah ulang-ulang kali dijelaskan tapi masih tidak paham, terkadang kita itu kepancing emosinya ya. Tapi itu tidak bisa semuanya kita kontrol ya, karena memang emosi anak itu juga harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak itu mengikuti apa yang diharapkan Bu ya. Baik ya, bagus sekali nih keinginan Ibu ini. Saya akan coba
membantu Ibu pada tahap observasi nanti untuk mencapai kompetensi yang Ibu inginkan. Dalam hal ini pastinya Ibu juga memiliki strategi untuk diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan. Kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu inginkan? Strategi yang saya gunakan mungkin lebih ke menyiapkan perangkat aja, itu supaya lebih lengkap lagi, kemudian lebih detail lagi baik dari media itu ya sesuaikan dengan karakter anak, karena anak beragam, kemudian metode model pembelajaran, kita mencari model pembelajaran yang gimana, model pembelajaran yang anak. Kemudian mungkin dari lembar penilaian, baik itu penilaian observasi maupun penilaian individu, akan saya siapkan lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan anak. Akan saya KPD saya, kemudian saya sesuaikan dengan kemampuan siswa agar siswa yang saya ampu menyelesaikan masalah keliling lingkaran dengan baik. Jadi mungkin itu strategi yang akan saya. Baik, itu tadi kan strategi untuk mengembangkan kompetensi pedagoginya Ibu ya. Nah, sekarang kalau untuk strategi yang Ibu lakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan Ibu dalam bidang sosial emosional, apa yang Ibu lakukan? Ya, tadi Bu, mungkin saya akan memberikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Saya akan lebih menyabar diri. Mungkin istilah saya dulu harus banyak-banyak tampil sadar. Iya. Kemudian ya harus menghadapi anak yang memerlukan perhatian khusus, sehingga dengan begini anak-anak dengan senang hati mengutarakan keinginan mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, dan saya juga akan berusaha menjadi fasilitator yang siap membantu siswa memerlukan bantuan saya. Bagus sekali loh Bu, strategi Bu, dari strategi dalam meningkatkan kompetensi pedagogiknya, strategi dalam mengembangkan pembelajaran sosial emosionalnya ya. Menurut saya ini Bu sudah merencanakannya dengan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, berpihak pada anak, berpihak pada murid, dan pembelajarannya sudah menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu. Baik Bu. Nah, untuk pelaksanaannya nanti kira-kira kapan Ibu nih saya bisa observasi Ibu di kelas? Nanti ya rencananya kita hari Senin besok tuh Bu ya. Nah, baik, berarti hari Senin ini Ibu sudah siap untuk diobservasi, dan insya Allah saya juga akan bisa membantu dalam serangkaian kegiatan coaching supervisi akademik ini. Kemudian nanti Bu setelah observasi itu ada kegiatan observasi. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini kita nanti juga akan ngobrol seperti ini lagi Bu. Tetapi yang dibahas nanti apa rencana yang sudah terlaksana dan rencana apa yang belum terlaksana. Kemudian rencana jangka panjangnya yang akan diterapkan itu seperti apa ya. Baik, kemudian supaya rencana-rencana itu di tujuan pembelajarannya tercapai, yaitu kemampuan kompetensi Ibu meningkat, kemudian hasil belajar anak tadi juga terima kasih komentar atas waktunya. Perbincangan ini kita ini sangat-sangat berkualitas. Saya juga mendapat pengalaman baru dari cerita-cerita Ibu ya. Kemudian pertemuan saya akhiri sampai di sini dulu Bu. Sampai bertemu hari Senin lagi ya. Baik, terima kasih banyak juga Bu dengan sharing-sharing ini. Saya lebih percaya diri. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar pada saat eksekusinya hari Senin. Nah, terima kasih. Semoga semuanya lancar Bu ya, tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan berarti kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap observasi dengan saya, yaitu Ibu Mentari SPD, guru kelas 5. Observasi nanti kita akan laksanakan hari Senin, mapel
matematika dan materinya lingkaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal praktek aja tak diminta